Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Masbufah dari kelas PAI 4C dengan NIM 2311099. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai studi kasus yang telah diberikan oleh Ibu Utin. Studi kasus yang pertama yaitu pada Annual Meeting World Economic Forum 2025 di Davos pada tanggal 20 sampai 24 Januari. Di situ membahas tentang transformasi AI, di mana diungkapkan bahwa AI diklaim akan memiliki kemampuan yang melebihi manusia dalam waktu dekat ini. Nah, dari hal tersebut, apakah sektor pendidikan akan mengalami perubahan yang signifikan? Seperti yang kita ketahui, AI memang sangat membantu manusia dalam berbagai hal, salah satunya di sektor pendidikan. Pendidikan ini adalah fondasi perkembangan bagi masyarakat yang menurut saya pastinya akan mengalami revolusi yang signifikan. Melalui apa? Melalui integrasi kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran. Mengapa demikian? Karena kecerdasan buatan ini dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Heinlein dan Kaplan dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat 3 jenis kecerdasan buatan. Yang pertama, kecerdasan buatan terbatas yang disebut narrow AI, yaitu jenis kecerdasan yang memiliki fokus pada tugas-tugas yang sangat spesifik dan juga terbatas, misalnya dalam sistem penerjemahan bahasa. Kemudian yang kedua itu adalah kecerdasan buatan umum atau general AI. Kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai macam tugas manusia, bahkan bisa dikatakan bisa melampaui kemampuan manusia dalam berbagai aspek. Kemudian yang ketiga yaitu kecerdasan buatan super intelijensi atau super intelligence. Kecerdasan ini sangat jauh melampaui kemampuan intelektual manusia dalam semua bidang. Kecerdasan ini bisa mengatasi permasalahan yang jauh lebih kompleks dan mendalam yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Alasan lain pendidikan akan berubah signifikan yaitu dalam jurnal yang ditulis oleh Robert dan Hot Maulina Sihotang mengungkapkan bahwa integrasi kecerdasan buatan AI itu bisa menciptakan fase transformasi dalam pendidikan. Dengan apa? Yaitu dengan mengubah metode pengajaran dan struktur kurikulum tradisional menjadi kurikulum modern. Hal ini mampu memudahkan sistem pendidikan dan merubahnya agar menjadi lebih dinamis dan juga responsif. Transformasi ini juga bisa terlihat dalam adaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang secara global. Karena AI ini mampu menganalisis data dan tren yang memungkinkan penyempurnaan konten pendidikan secara terus-menerus dan memastikan bahwa relevansi pendidikan ini mengikuti perkembangan zaman dan juga bisa menghadapi tantangan di era digital ini. Dalam artikel yang ditulis oleh Priwirjanto, ia mengatakan bahwa AI ini memiliki kekuatan besar untuk dapat memajukan dunia pendidikan dan juga meningkatkan motivasi belajar serta memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang terdapat di dalam dunia pendidikan. AI ini salah satu sistemnya yaitu bisa menganalisis data secara real time sehingga memungkinkan guru untuk mengetahui dan merancang kurikulum yang lebih responsif terhadap kemajuan dan kebutuhan individu. Dengan adanya data dari AI tadi, guru bisa mengetahui bahwa masing-masing siswa itu mempunyai cara belajar yang berbeda-beda, dan dari data itu bisa didapatkan bagaimana perilaku siswa dalam menerima pembelajaran. Nah, dari itu guru bisa menentukan proses pembelajaran bagaimana dan metode pembelajaran apa yang efektif untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Namun, meskipun begitu, tidak semua proses pembelajaran atau penentuan kurikulum dan sebagainya diserahkan ke AI. Nah, jadi bagi lembaga pendidikan diharapkan untuk terus memantau dan memandu penggunaan AI untuk mengembangkan pendidikan.
Dan AI ini harus sesuai dengan prinsip etika berkelanjutan dan bisa menghormati privasi serta bisa mengurangi dampak negatifnya di lingkungan masyarakat. AI juga di sini bukan sebagai pengganti tenaga pengajar, karena interaksi antara pengajar dan pelajar, pendidik dan pelajar itu harus tetap dilakukan karena itu merupakan proses pendidikan. Dan AI ini digunakan hanya sebagai alat pendukung dalam dunia pendidikan agar para pelajar tidak bosan jika pembelajaran itu hanya dilakukan melalui buku saja. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu dengan pertanyaan apakah metode role play dan storytelling masih bisa digunakan di era Gen Alpha dalam pembelajaran PAI? Nah, seperti yang kita tahu, generasi Alpha ini kan adalah generasi yang lahir dari tahun 2010 sampai sekarang, dan generasi ini tentunya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini membuat Gen Alpha terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa AI merupakan salah satu kecerdasan buatan yang sangat berpengaruh dalam pendidikan. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi ataupun AI, yaitu teknologi tidak bisa memberikan pengajaran etika, pengalaman emosional, jiwa sosial, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik kehidupan. Hal ini mengingatkan kita bahwa peran guru masih sangat dibutuhkan. Nah, salah satu metode yang masih harus diterapkan yaitu metode role playing dan juga storytelling. Metode role playing dan storytelling ini masih sangat relevan dalam pembelajaran PAI terutama untuk generasi Alpha. Karena dengan adanya dukungan teknologi, kedua metode ini dapat lebih efektif dalam membangun pemahaman mendalam dan pengalaman belajar yang sesuai dengan prinsip deep learning. Oleh karena itu, guru PAI harus bisa mengadaptasi kedua metode ini dengan pendekatan yang inovatif agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik masa kini. Menurut Hidayat dalam bukunya mengungkapkan bahwa banyak stigma negatif yang merujuk pada generasi Alpha seperti kurangnya rasa menghargai, kurangnya bersosialisasi, bersikap individualis, dan selalu menginginkan hal-hal yang instan. Hal ini karena apa? Ini disebabkan karena kenyamanan mereka dalam menggunakan teknologi. Maka dari itu, pendidikan era digital harus dibarengi dengan pendidikan karakter. Nah, disinilah role play memungkinkan peserta didik untuk memahami nilai-nilai Islam melalui pengalaman langsung seperti praktek adab, simulasi konflik etika, ataupun berlatih kepemimpinan Islami. Sedangkan storytelling di sini membantu menanamkan nilai-nilai agama melalui cerita-cerita inspiratif dari kisah Nabi, sahabat, tokoh-tokoh Islam. Nah, cerita-cerita ini bisa divisualisasikan dengan media digital seperti animasi film, augmented reality, dan juga visual reality. Nah, ini artinya teknologi bisa membantu metode role playing dan juga storytelling agar lebih berkembang, dan kedua metode itu tentunya harus masih digunakan, tidak boleh dihilangkan begitu saja karena karakteristik dan sikap-sikap dari pelajar ataupun anak didik itu harus tetap dipertahankan dengan kedua metode tadi, karena kalau hanya berpaku pada teknologi saja itu hanya teori, tidak dipraktikkan secara langsung. Begitu menurut pendapat saya. Nah, sekian pendapat saya dari studi kasus yang telah diberikan tadi. Semoga pendapat saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.